Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anan fajri inna qur'anan fajri kana masyhuda wa minal ladzi fatahat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qurbi adkhina mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira wa qul jahaq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa sadaqal azim sadaqa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yushollun 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan Ustaz Takzimi Ustaz muliakan. Dalam ayat Al-Isra 78 Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah, dirikanlah salat, liduluki samsi illa ghasaqil lail, mulai matahari tergelincir, illa ghasaqil lail, sampai pertengahan atau pertengahan malam, wa qur'anan fajri, sampai menjelang wa Qur'an fajri, yaitu salat 2 rakaat salat subuh. Sebelum salat subuh ada 2 rakaat yang khairukum min ta'allamal Qur'an wa amalah, yaitu 2 rakaat ini rakatul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang dinamakan salat qabliyah subuh, salat sebelum subuh. Inna Qur'anan fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan dua-duanya, yang sip lama ini yang kerja lama, ganti yang mau nyatat catatan baru, catatan lama, ini mereka berkumpul. Mendoakan mereka pada waktu itu siapa yang menjalankan salat subuh, didoakan. Inna Qur'anan fajri kana masyhuda, mendoakan mereka. Makanya pentingnya mereka yang ahli salat jamaah subuh tidak akan diberikan suatu kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata salatnya ini benar-benar afdal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk apa enggak? Salat antum kalau enggak khusyuk bagaimana? Kalau enggak khusyuk ini yang menjadi masalah. Makanya kita harus benar-benar bagaimana khusyuk. Cinta kita kepada Allah ini harus kita tingkatkan. Qalu innakum tuhibbullahu. Jadi berkatalah ini pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua harus kita tingkatkan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi kita, maka ikuti baginda Rasulullah SAW di dalam untuk memintakan mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencintai kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kembali ke salat subuh. 2 rakaat salat subuh ini lebih afdal.
Mereka-mereka yang ahli di dalam ini, di dalam 2 rakaat ini khusyuknya minta ampun, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Benar-benar ikhlas, kunafa'a wa yuqimus shalah. Ikhlas, benar-benar ridha di dalam menjalankan salat. Sebutkan juga dengan surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan beradalah pada orang-orang yang ruku', artinya salat jamaah. Sebutkan juga dalam hadis Bukhari Muslim, as-salatu jama'atu tafdhul salatan fadha bisaba'i wa isina darajat. Salat jamaah ini lebih afdal, tafdhulu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendiri yang dilipatkan 27 pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia senantiasa berada pada kondisi ngelupain sholat. Sholat subuh adalah sholat di mana di situ sampai disebutkan illa ghosakil lail. Artinya apa? Sholat subuh ini susah sekali untuk dijalankan mereka-mereka yang apalagi yang senangnya begadang, apalagi yang senangnya berbuat kemaksiatan, apalagi yang gemar yaitu pulang pagi. Sampai di rumah tidak ada apa-apa, langsung aja tidur jam 3. Bablas ini nanti sampai jam 10, jam 11 siang. Sholatnya ditinggali. Sholat duha kagak pernah sama sekali. Ini sholat subuh. Tadi disebutkan aqimus sholah liduluki samsi. Boleh matahari tergelincir. Kapan ini? Yaitu ketika sholat asyar. Orang meninggalkan sholat asyar sama dengan merubuhkan Ka'bah. Maka pentingnya jangan sampai meninggalkan sholat asyar. Keutamaan sholat asyar, karena barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat asyar, dosanya ada sama dengan merubuhkan Ka'bah, maka akan dihapuskan segala amalan dan menjadi sia-sia pahala tersebut. Pahala kita jadi sia-sia. Supaya kita lebih termotivasi untuk menjaga sholat asyar, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah disebutkan dalam surat Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bis-sabri, dan sabar, dengan sabar, was-shalah, dan tetap menjalankan salat. Salat ini adalah tiang dari segala apa kejelekan-kejelekan kita. Nanti hisabnya di sini nih. Salatnya bagus, amalannya bagus, salatnya jelek, amalannya jelek. Jadi aqimis wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya salat ini berat. Menjalankan salat ini berat sekali. Siapa bagi yang enggak berat? Ada yang enggak berat ila alal khosiin, yaitu kecuali mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka-mereka yang khusyuk. Khusyuknya ini triknya bagaimana? Tipenya orang khusyuk bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbikum. Mereka yang menganggap, menjadikan ketika sholat ini adalah pertemuan rindu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Qalu innakum tuhibbunallah. Rindunya, cintanya sama Allah. Wa innaha ilaihi rajiun. Dan mereka merasa aku akan nanti kembali mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak akan mati? Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, pentingnya salat asyar ini jangan sampai
lewatkan. Karena waktu sholat asar ini pendek sekali. Salah satu hadis lagi mengatakan tidak boleh kita tidur setelah sholat asar sampai nanti menjelang isya. Setelah sholat isya baru kita boleh tidur. Ini penting buat kita selalu diingatkan dan diingatkan terus. Kita juga ngingetin anak kita juga ngingetin istri kita, istri ngingetin suami. Mereka yang belum sholat mari saling mengingatkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas di dalam surat Al-Isra ayat 78 ini merupakan suatu konteks di mana kita harus benar-benar ngerti pentingnya sholat asar dan jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Kalau bisa dua sholat ini jamaah. Sholat jamaah subuh jangan sampai putus selama 41 hari. Sholat jamaah asar jangan sampai putus selama 41 hari. Insya Allah akan jadi amalan ikhtiar kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat diniyah. Insya Allah akan jadi ikhtiar kita. Dan apa yang kita mohonkan kepada Allah dikabulkanlah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan makhraja, jalan keluar. Jalan keluar bagaimana? Wa yarzuqhu min haitsu la tahsib. Akan datangnya rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alaihi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Jelas di sini. Innallaha balighul amri, sesungguhnya Allah itu maha mengurusi segala hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau sudah kita tahu Allah itu maha ahlinya dalam bidang ini, tidak usah khawatir apalagi sampai kita seudon pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap jalankan konteks ini, step sholat subuhnya, step sholat asarnya, jamaah 41 hari jangan sampai putus ini. Kalau memang kita keberatan untuk menjalankan sholat jamaah 5 waktu, oke, yang paling prioritaskan sholat asar sama sholat subuh, lakukan sholat jamaah, tidak putus selama 41 hari. Insya Allah akan jadi amalan kita. Insya Allah apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Apa yang kita minta Allah, sebelum kita minta Allah sudah berikan. Suatu hal yang bagus, yang indah buat kita jalankan. Namun pada dasarnya manusia enggan untuk menjalankannya. Indah menurut kita dan indah menurut Allah ketika kita menjadi hamba Allah, istiqomah di dalam ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini, sekarang ini anak sudah nyantai. Sewaktunya sholat asar malah keluar. Kemana? Kadang-kadang ada keluar. Ada aja kesibukan mereka. Yang intinya udah lepas daripada sholat-sholat ini. Sholat asar, maghrib, isya ini bertetet-tetet ini. Dan mudah sekali ini dikodok, mudah sekali ini dilewati. Padahal kalau kita tahu bahwa ketika kita sholat sebelum 6 jam, dosa kita tidak ditulis oleh Allah. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat sebelum 6 jam, dosa kita tidak ditulis oleh Allah. Tapi pahala ditulis. Suatu misal sholat isya. Suatu misal sholat asar. Sholat asar ke maghrib tidak ada. Kalau kita diawalkan waktu sholat asar ke maghrib tidak ada 6 jam. Artinya dosa kita belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghrib ke isya tidak ada 6 jam. Dan jamnya cuma 1 jam. Artinya dosa kita tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah dari isya ke subuh. Ini jaraknya pasti ditulis dosa kita. Makanya sepertiga wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak. Sepertiga malam bangunlah melaksanakan sholat tahajud. Nafilatalak menambah pahala tambahan. Jalankan sholat tahajud sepertiga malam jam 3 atau jam 2 sudah sholat atau jam berapa sholat. Artinya apa? Tak penggal ini. Jadi mulai sholat isya sampai tahajud ini, ketika kita sholat tahajud tidak ada 6 jam, maka dosa kita belum ditulis. Setelah tahajud kemudian inna Qur'anan fajri. Sholat subuh 2 rakaat. Ini tidak ada 6 jam. Makanya dosa kita tidak ditulis.
Nah, yang bermasalah lagi setelah sholat subuh, lagi sampai ke zuhur, ini panjang. Zuhur ke asar, pendek. Jadi 2 step yang ini rawan. Antara setelah maghrib menuju subuh, ini maka lakukan sholat tahajud di sepertiga ini. Di tengah-tengahnya ini. Kemudian antara subuh sampai zuhur, maka lakukan di pertengahan ini kurang lebih sekitar jam 9.15 lakukan sholat duha agar dosa kita tidak ditulis. Kalau ini kita lakukan terus, maka dosa kita tidak ditulis. Ini berkah rahmat dari Allah yang harus kita terapkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita berusaha dengan mengawalkan waktu sholat. Karena amalan yang paling bagus adalah pertama, ya Rasulullah, apa amalan ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Pertama adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini penting buat kita. Buat kita jalankan apapun bentuknya, apapun kondisinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakan kepada kita semua, ketika kita cinta sama Allah, Allah akan mencintai kita. Tidak hanya mencintai kita saja. Yuhibbukumullah, tidak hanya mencintai kita saja, Allah berikan wa yaghfir lakum, pengampunan pada kita semua, dzunubakum, atas dosa-dosa kita semua. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah ini Ghafur, maha pengampun, Rahim juga maha penyayang, sayang kepada hambanya, sayang kepada kita. Makanya kita cinta juga sama Allah. Kita sayang juga sama Allah. Dengan apa? Dengan kita menjalankan ibadah-ibadah yang Allah berikan, Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah, senantiasa kita jalankan dengan hal-hal yang bagus, dengan kondisi step yang bagus. Jangan lupakan sholat asar dan subuh untuk melaksanakan secara jamaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.